Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Rabu 30 April 2025. Kali ini bersama dengan saya Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Dinengratan Yogyakarta. Mari kita memulai hari ini dengan bermenung sejenak berdasarkan firman Allah. Tema permenungan kita di pagi hari ini adalah melekat dengan Tuhan. Untuk itu mari kita terlebih dahulu menundukkan diri dalam kebesaran rahmat Allah. Kita berdoa memohon pertolongannya dalam kita bermenung sejenak di pagi hari ini. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam surga yang mulia, juga Engkaulah Bapa kami yang senantiasa hadir, menyertai dan menolong kami di setiap langkah kehidupan ini. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang menjagai kami dalam kerapuhan kami ketika kami terlelap tidur. Kami pun berterima kasih atas hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami dengan segala berkat yang memperlengkapinya. Maka sebagai wujud syukur kami mau menjalani hari ini dan seterusnya erat melekat dengan Engkau. Kami rindu setiap langkah hidup kami selaras dengan kegerakan-Mu yang penuh belas kasih dan kebenaran. Untuk itu kami mohon Roh Kudus membimbing kami dalam permenungan akan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu, menumbuhkan kerinduan di hati kami, serta daya kemampuan untuk mewujud nyatakan kehendak Allah itu dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, permenungan kita di pagi hari ini didasarkan atas pembacaan Alkitab dari kitab Ester, pasal 23, ayat 1 sampai dengan 4 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi, karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah, karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, mengalami dan merasakan pertolongan Tuhan tentu adalah dambaan semua orang.
Mengalami dan merasakan pertolongan Tuhan adalah hal yang paling berharga, melebihi kekayaan apapun. Namun persoalannya, banyak orang hanya mau menerima pertolongan Tuhan itu, tetapi sedikit yang benar-benar mengupayakannya agar pertolongan Tuhan itu menjadi nyata. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita belajar dari kisah Ester dan pamannya yang bernama Mordekai. Sekilas nampaknya keberhasilan mereka membawa bangsa Yahudi keluar dari situasi sulit adalah karena kedekatan mereka dengan Raja Persia yang bernama Raja Ahasveros. Yang mana dari kedekatan tersebut, Ester dapat menjadi seorang permaisuri raja, sementara Mordekai menjadi seorang pembesar kerajaan. Namun kisah Ester dan kisah Mordekai bukanlah kisah tentang orang-orang yang suka mengincar jabatan dari para penguasa. Tidak demikian. Jika kita membaca kisah ini secara utuh dalam kitab Ester, kita akan menyadari bahwa kisah mereka sejatinya adalah kisah tentang perjuangan yang penuh dengan keberanian, kesetiaan, bahkan juga kasih sayang. Kita akan membaca bagaimana saat bangsa Yahudi sedang dalam situasi sulit, Ester dan Mordekai mengajak mereka agar berdoa dan berpuasa, serta hanya kepada Tuhan saja mereka harus melekatkan jiwanya. Dalam berbagai situasi, Ester dan Mordekai juga menunjukkan kesetiaan mereka untuk tetap menebar benih-benih kebaikan. Siapa yang menduga sebelumnya bahwa kebaikan yang selama ini mereka lakukan akhirnya diketahui dan diindahkan oleh Raja Persia, sehingga mereka pun akhirnya dianugerahi posisi yang tinggi oleh sang raja. Kisah Ester dan Mordekai adalah juga kisah tentang iman, bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas segalanya. Kita tahu mereka menghadapi Haman yang jahat. Haman yang jahat sekaligus memiliki kekuasaan yang besar, membuang undi untuk menentukan kapan tanggal pembinasaan bangsa Israel. Haman yang jahat juga merancangkan kematian Mordekai dengan menyiapkan tempat penggantungan baginya. Namun Tuhan berkarya dan membalikkan situasinya, justru menjadi kebaikan bagi Ester, Mordekai, dan segenap bangsa Israel. Sahabat Petra yang terkasih, kisah Ester dan Mordekai bukanlah kisah orang-orang yang hanya berdiam diri mendamba pertolongan Tuhan. Namun kisah ini adalah tentang perjuangan yang tiada henti hingga akhirnya pertolongan Tuhan itu menjadi nyata. Kisah ini adalah perjuangan untuk tetap menjadi umat yang setia, hidup dalam pimpinan Tuhan, serta setia melekat kepadanya, sekalipun sedang ada dalam situasi yang sulit. Dalam kehidupan ini kita mengaku sebagai anak Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah kita juga setia melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan yang ada bersama dengan kita, apakah ikut menjadi penentu dalam keputusan-keputusan yang kita buat? Ataukah kita masih terus sibuk hanya berlaku sesuai keinginan daging kita? Tuhan ada, namun tidak kita anggap ada. Tuhan tidak sungguh-sungguh kita sadari dan kita anggap keberadaannya. Seharusnya kita hidup dipimpin oleh Roh, bukan oleh daging kita. Keinginan daging hanya akan membawa kita pada dosa dan kehancuran. Kita harus terus belajar menyelaraskan keinginan daging kita dengan keinginan Tuhan. Dengan demikian, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak sekedar melekat dalam predikat kita sebagai anak-anak Tuhan, namun kita dengan aktif melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita.
Sahabat Petra yang terkasih, kita semua tahu bahwa selama kita masih bernafas, kita tak mungkin luput dari yang namanya tantangan dan masalah. Beberapa di antara kita bisa mengalami tantangan dan masalah yang sama, tapi belum tentu sama dalam hal respon. Misalnya saja masalah kebangkrutan. Beberapa orang mungkin mengalaminya, namun ada yang menjadi pahit hati, dan ada yang justru bertumbuh imannya dan semakin mencari Tuhan. Beberapa di antara kita mungkin saja mengidap satu penyakit yang sama. Namun ada yang teguh berharap kepada Tuhan, ada yang menyerah pada keadaan, dan ada pula yang mencari cara-cara kesembuhan di luar Tuhan. Di sini kita melihat perbedaan respon. Dan sebagai orang percaya, kita perlu memeriksa respon kita. Respon yang benar tidak berasal dari lamanya kita menjadi seorang Kristen, melainkan seberapa melekat kita dengan Tuhan. Sebuah pohon yang berada dekat dengan aliran air akan bertahan melewati tiap musim. Teriknya musim panas tidak akan sampai membuatnya mati kekeringan. Musim dingin yang begitu menusuk pun dapat dilaluinya. Pada akhirnya, daun hijau akan kembali bermunculan dan ia akan berbuah. Menjadi seperti pohon di tepi aliran air, berarti hidup dekat dengan sumber kehidupan yang membuat sistem persediaan dan perakarannya baik. Prinsip inilah yang semestinya berlaku bagi kita anak-anak Tuhan. Musim akan terus berganti, tantangan hidup datang tanpa diundang. Tetapi selama kita melewati dengan Tuhan, Sang Sumber kehidupan, niscaya kita dapat merespon dan melewati tiap musim kehidupan dengan baik. Diam di kakinya menjamin kekuatan, penghiburan, hikmat, tuntunan, kelegaan, dan segala hal yang kita butuhkan untuk melewati musim kehidupan yang ekstrim. Ketika diperhadapkan dengan tantangan hidup, janganlah kita malah menjauh dari Tuhan. Kita memerlukan Dia, layaknya pohon yang memerlukan air. Maka mulai hari ini, mari kita bangun komitmen untuk selalu berada dekat dengannya, bersekutu dengannya setiap saat. Tidak ada yang tahu badai apa yang bisa menghantam kita. Namun percayalah, selama kita melekat pada Tuhan, kita akan senantiasa dijaga dan dipelihara oleh-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu. Melalui kisah Ester dan Mordekai, kami diingatkan agar kami tidak berhenti hanya sebatas menjadi orang-orang yang mendambakan pertolongan-Mu. Namun biarlah kami menjadi orang-orang yang penuh tekad untuk terus dekat dan melekat dengan Tuhan, untuk terus berjuang dan mewujudkan kebaikan dengan penuh kesetiaan, serta percaya akan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Sampai akhirnya pertolongan Tuhan pun menjadi nyata dalam kehidupan kami. Dalam Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, Embun Pagi edisi hari ini, Rabu 30 April 2025. Kiranya permenungan kita berdasarkan firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya. Adapun materi renungan diolah kembali dari renungan harian berbahasa Jawa, Sabdo Winedar, karya Sinode GKJ. Saya Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Diningratan Yogyakarta. Mohon diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah Bapa kita memberkati. Amin.